Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan alam Indonesia pada masa purba. Sebelum kita memasuki materi, mari kita lihat bentuk perubahan permukaan bumi 220 miliar juta tahun yang lalu. Perubahan bentuk permukaan bumi mengalami perubahan yang terjadi pada ribuan juta tahun yang lalu hingga membentuk seperti yang sekarang. Dari bentuk awal Permian, dari benua Pangea, kemudian berpecah menjadi Laurasia dan Gondanalan pada masa Triasik, kemudian pecah lagi menjadi Jurassic, kemudian berkembang lagi ke Cretaceous, dan menjadi bentuk yang saat ini. Nah, perubahan iklim di dunia pada masa purba ini paling banyak terjadi pada masa Neozoikum. Pada masa ini dibagi menjadi dua, tersier dan kuarter. Tersier terjadi 1 juta tahun yang lalu dengan ditandai kegiatan tektonik yang aktif. Sedangkan masa kuarter terjadi 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini dibagi menjadi dua, Diluvium atau Pleistocene. Yang kedua ada Alluvium atau Holocene. Diluvium atau Pleistocene terjadi pada masa 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini terjadi yang namanya glasial dan interglasial. Manusia purba yang hidup pada masa Pleistocene ada Pithecanthropus erectus dan Meganthropus paleojavanicus. Pada masa Holocene terjadi pada tahun 20.000 juta tahun yang lalu. Manusia purba yang hidup pada masa Holocene adalah Homo sapiens. Terbentuknya kepulauan di Indonesia dipengaruhi oleh dataran Eurasia dan dataran Sundaland. Kedua dataran ini mengalami perubahan bentuk dari masa ke masa. Dari tekanan Australia Hindia Plate dan Caroline Plate. Mari kita lihat video terbentuknya kepulauan Indonesia di bawah ini. Di dalam video ini digambarkan bagaimana proses pembentukan kepulauan Indonesia berawal dari dua paparan Sunda, yaitu paparan Saul dan paparan Sunda, yang mendapatkan tekanan tektonik sehingga mengalami perubahan, sedangkan di daratan di bagian Saul mengalami penyusutan karena terjadinya interglasial atau pencairan es, sehingga beberapa daratan ini mengalami perpisahan dan membentuk kepulauan seperti saat ini. Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Pembentukan ini akan berdampak pada 3 hal. Yang pertama dari jenis tumbuhannya, jenis hewannya, dan pembagian waktu. Jika kita amati perubahan Indonesia pada masa Pleistocene, pada masa 1 juta tahun yang lalu, ini masih bergabung menjadi satu, sebuah daratan, karena ini es membeku, jadi semua kepulauan ini menjadi satu. Pada masa 500.000 mengalami penyusutan karena es mencair.
dan masa 20.000 mulai tampak seperti sekarang, meskipun beberapa kepulauan masih ada yang menyatu. Pada masa 12.000 ini kembali membeku lagi, menyatu lagi. Dan 12.000 sampai sekarang itu mengalami pencairan sehingga beberapa pulau itu terpisah. Nah, perbandingan bentuk Indonesia pada masa Pleistosen dan saat ini, bagian kiri ini adalah masa Pleistosen dan bagian kanan ini adalah masa saat ini. Indonesia dibentuk oleh paparan Sunda dan paparan Saul. Paparan Sunda pada masa Pleistosen ini bergabung menjadi satu kepulauan, jadi satu dengan Asia. Sedangkan bagian Indonesia Timur dibentuk oleh paparan Saul. Pada saat ini, di paparan Sunda mengalami perpisahan dikarenakan es di kutub utara mencair sehingga beberapa daratan tergenang oleh air sehingga membentuk sebuah kepulauan. Begitu juga di bagian Indonesia Timur. Dalam paparan Saul juga mengalami hal yang sama. Sedangkan Indonesia bagian tengah sendiri menjadi satu kawasan khusus yang tidak terpengaruh dari kedua template atau lempeng dunia. Kondisi lingkungan alam Indonesia pada masa purba dibagi menjadi dua tadi, ada Divalium atau Pleistosen. Pada masa Divalium ini dibagi menjadi tiga, Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen atas. Pleistosen bawah dikenal sebagai Pleistosen atau formasi pucangan. Pleistosen bawah ini terjadi dengan rentang waktu 450.000 sampai 350.000 sebelum Masehi. Pada masa ini terjadi zaman glasial dan interglasial. Manusia purba yang hidup pada masa ini ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus mojokertensis. Yang kedua adalah Pleistosen tengah atau dikenal dengan formasi Kabu. Formasi Kabu ini memiliki rentang usia 80.000 sampai 35.000. Terjadi 2 kali glasial dan 2 kali interglasial. Yang terakhir adalah Pleistosen atas atau formasi Notopuro. Pada formasi ini terjadi dalam rentang waktu 3.500 sampai 1.500. Hanya sekali terjadi glasial dan interglasial. Sedangkan manusia yang hidup pada masa ini adalah Homo wajakensis. Persebaran manusia pada masa Pleistosen. Pada masa Pleistosen, persebaran manusia menggunakan jalur darat, berasal dari Yunan dan Indochina, menyebar ke daerah Malaka, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan jalur yang kedua itu menggunakan jalur laut melalui Maluku, Filipina, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Perhatikan peta berikut ini. Pada awal Holosen, sebagian besar es di kutub lenyap sehingga permukaan air laut naik. Tanah-tanah rendah di paparan Sunda dan Saul tergenang air membentuk laut transgresi, memunculkan pulau-pulau di Indonesia. Sehingga mengakibatkan persebaran manusia ini masih
pada awalnya menggunakan jalur darat, pada persebaran yang kedua menggunakan jalur laut. Nah, berdasarkan pembagian wilayah yang terjadi pada masa itu, wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian tengah, dan ada Indonesia bagian barat. Pembagian ini didasarkan atas penelitian dari Wallace, sehingga terkenal garis Wallace. Pembagian ini tidak hanya berkaitan dengan masalah waktu, pembagian waktu, tetapi juga berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Proses pembentukan Kepulauan Indonesia menjadi 3 bagian ini memiliki 3 karakteristik keanekaragaman hayati. Hewan dan tumbuhan di Sundaland pasti berbeda dengan yang ada di Indonesia bagian timur. Juga berbeda dengan Indonesia di bagian tengah. Kondisi lingkungan alam Indonesia pada masa purba, pada masa aluvium atau Holocene. Pada masa Holocene ini terjadi 10.000 tahun yang lalu, dengan manusia yang hidup pada masa ini adalah Homo sapiens dari ras Austromelanesia dan ras Mongoloid. Pada masa ini terjadi glasial terakhir dengan ciri-ciri iklim mulai panas sehingga es di kutub mencair, terjadi pemisihan daratan akibat luapan air laut, daratan Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia mulai terpisah. Peta persebaran manusia purba pada masa Mesolitikum. Pada Mesolitikum, peta persebaran manusia purba berasal dari Yunan, kemudian menyebar ke daerah Dongson, Hwabin, dan Bakson, kemudian melalui jalur darat, melalui Malaka, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, sedangkan dari jalur timur atau utara, ini menyebar dari Filipina, Maluku ke Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Perpindahan-perpindahan ini menggambarkan beberapa suku bangsa yang mengalami penyebaran. Penyebaran yang pertama dilakukan oleh Proto-Melayu menggunakan jalur darat. Ada juga yang melalui jalur laut. Penyebaran selanjutnya dari bangsa Detro-Melayu dengan menggunakan jalur darat. Sedangkan bangsa Melanesoid sendiri merupakan bangsa asli Indonesia yang kemudian pada akhirnya terdesak karena datangan bangsa pendatang, sehingga mereka terdesak dan memilih untuk pergi ke daerah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara, Bali, Lombok, hingga menuju ke Australia. Migrasi manusia purba pada masa Mesolitikum terjadi dengan 2 gelombang. Gelombang pertama berasal dari suku bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua masuk ke Indonesia sekitar 22.000 sebelum Masehi dengan ras Austromelanesoid. Datang dari Cina Selatan ke Taiwan lalu menyebar ke Sulawesi,
Maluku, dan Papua. Dari Cina Selatan melewati semenanjung Malaysia, Sumatera, lalu menyeberang ke Kalimantan, Jawa, terus ke Bali dan Nusa Tenggara. Dua jalur ini, ada yang jalur pertama ini dua jalur, dari jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara ini menghasilkan kapak lonjong, menyebarkan kapak lonjong dengan suku keturunan yaitu Toraja. Sedangkan di bagian selatan menyebarkan kebudayaan kapak persegi dengan suku Nias, Dayak, Sasak, dan Batak. Migrasi yang kedua dilakukan oleh Detro Melayu atau Melayu Muda, masuk ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi dengan ras Mongoloid. Datang dari Cina Selatan melalui Thailand, Malaysia, lalu menyebar sepanjang daerah pantai di Indonesia dengan peninggalan kebudayaan Nikara, perhiasan, kapak corong, candrasa, dan moko. Suku keturunannya antara lain Minang, Bugis, Jawa, dan Bali. Berikut ini adalah peta persebaran penemuan fosil manusia purba di sekitar Jawa. Jika kita lihat, tanda warna orange ini merupakan situs Pleistosen, sedangkan warna kuning ini adalah situs Holocene. Dari tanda-tanda ini kita bisa mengidentifikasi bahwa pada masa Pleistosen ini manusia purba masih hidup sangat menggantungkan alam karena banyak ditemukan di aliran sungai, sehingga ada indikasi bahwa manusia purba pada masa Pleistosen ini masih memiliki kebudayaan tingkat sederhana. Berbanding terbalik dengan manusia purba yang ditemukan pada masa Holocene. Kebanyakan mereka tinggal di atas daratan tinggi. Ada yang ada di gua, kemudian ada di pegunungan. Kebanyakan berada di tempat-tempat yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa pada masa Holocene manusia purba sudah hidup menetap, berada di gua, kemudian sudah bercocok tanam, tidak bergantung kepada alam lagi, di sungai berburu memancing tidak, tetapi mereka sudah bercocok tanam, kemudian mengolah makanan seperti itu. Nah, di Jawa Timur dan Jawa Tengah sendiri terdapat 3 tempat penemuan besar. Ada yang pertama di Sangiran, yang kedua di Wajak Tulungagung, yang ketiga di Mojokerto. Dari penemuan-penemuan tersebut bisa kita golongkan dari masa masing-masing zamannya. Pada masa Paleolitikum terbagi menjadi 3 tadi, zaman Pleistosen bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen atas. Pada masa ini, masing-masing masa ini ditemukan beberapa manusia purba. Pleistosen bawah misalnya, ada Meganthropus, ada Pithecanthropus mojokertensis. Sedangkan masa Mesolitikum ini terjadi manusia yang hidup pada masa ini ada Austronesia, Melanesia, dan Weda. Sedangkan masa Neolitikum ada Proto-Melayu. Sedangkan masa Megalitikum ini ada Austronesia, Melanesia, Proto-Melayu, dan Detro-Melayu. Sedangkan zaman perunggu logam, zaman perunggu, zaman tembaga, zaman besi, semuanya berasal dari bangsa Detro Melayu.
Nah, ini adalah formasi lapisan yang ada di Sangiran. Ada formasi Pucangan dan ada formasi Notopuro. Untuk penjelasan formasi masing-masing formasi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.